Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat sebagai SPT-LDV. Jadi, secara teori ini mengulang materi yang di kelas 10 semester 1 ya, di bab akhir. Itu terkait yang nanti ada unsur DHP atau yang mengarsir sebuah daerah. Nah, bentuk umumnya dulu ya, bentuk umumnya biar kalian ingat kembali konsep yang dari kelas 10, yaitu bentuk umum dari SPT-LDV adalah ya pertidaksamaan yang ruas kiri nanti ada unsur X sama Y ya, AX plus BY. Nah, di sini yang membedakan adalah nanti ada 4 macam variasi tanda, yaitu kurang dari sama dengan ya, atau yang kurang dari saja, lebih dari sama dengan, ataupun yang hanya lebih dari saja. Ya, jadi konsepnya sama. Tentu di sini ABC-nya adalah bilangan real, artinya bisa pecahan juga sebetulnya, meskipun nanti dalam pembahasannya kita akan sering menggunakan bilangan bulat saja ya, yang lebih mudah. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini saya ingatkan kembali langkah melukisnya di kelas 10 ya. Ada yang pertama adalah melukis ya. Tentu pertama melukis grafik persamaannya dulu ya. Jadi meskipun soalnya yang kita itu adalah pertidaksamaan, kita harus melukis grafik yang persamaannya dulu. Kemudian nanti ketentuannya adalah, nah ini, kalau di soalnya pertidaksamaannya mengandung unsur sama dengan, ya, mengandung unsur sama dengan, berarti nanti grafiknya atau garisnya akan digambarkan utuh. Kalau tidak ada sama dengannya, ya ini ya, contohnya yang bawah ini tidak ada sama dengannya, artinya nanti digambarkan putus-putus. Selanjutnya kita gunakan uji titik ya untuk menentukan daerah mana yang akan kita arsir. Tapi kalau sebuah bidang dipotong oleh sebuah garis, itu kan nanti ada dua daerah ya, dan yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan garis, nanti kita untuk menentukan yang mana daerah yang memenuhi, kita menggunakan uji titik. Kemudian langkah ketiga atau yang terakhir adalah menentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian, yaitu daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaannya. Ya, karena kan kita di sini belajar sistem. Sistem itu artinya kan lebih dari satu, ya, sehingga kita harus menentukan DHP yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Oke, langsung kita ke contoh yang pertama. 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Ya, ini saya sampaikan dulu yang konsep secara umum yang diajarkan guru itu biasanya menggunakan tabel. Ya, ini konsep yang paling umum dulu. Itu kita membuat tabel ukuran 3x3 seringnya. Oke, nah kemudian kita tuliskan persamaannya. Jadi yang kita lukis persamaannya, artinya apapun tanda di sini kita harus mengubahnya dalam bentuk sama dengan, yaitu 2X plus 3Y sama dengan, ya, sama dengan 6. Kemudian kita tentukan di sini X dan Y, ya, dan kolom ketiganya adalah titiknya, yaitu X, Y. Nah, kemudian kita isi kotakan di sini. Itu yang paling mudah, memang sering yang dipakai adalah menggunakan angka 0 saja. Meskipun ini tidak mutlak ya, tapi yang memang paling mudah ya kita gunakan X dan Y-nya 0. Kemudian ini masih ada 4 ya kotak kosong yang harus nanti kita isi tergantung soalnya. Jadi ini format untuk setiap soal model seperti ini. Kemudian di sini untuk baris yang kedua ini, di sini X-nya 0. Artinya apa kalau X-nya 0? Ya berarti persamaannya tinggal kamu ganti X-nya dengan 0. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Ya, kita tahu kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0, berarti kita bisa mengabaikan bentuk yang kiri. Sehingga kita punya persamaan tinggal 3Y sama dengan 6. Otomatis Y-nya berapa?
Otomatis Y sama dengan, ya tinggal 6 bagi 3. Maka kita peroleh 2. Oh, berarti 2 kita terus di sini. Ya. Berarti nanti titik yang akan dilalui oleh garisnya adalah 0,2. Kemudian, kalian gunakan cara yang sama untuk soal yang kedua. Yaitu, kalau Y-nya 0. Ya. Y-nya 0 berarti sama. Kita ganti Y-nya dengan 0. 2X tambah 3Y. 3 kali 0 sama dengan 6 ya. Ada unsur 0 bisa kita abaikan. 2x sama dengan 6. Otomatis kita peroleh x-nya sama dengan 3 ya. Berarti kita taruh 3 di kolom yang x sehingga kita peroleh titiknya adalah 3,0. Gunakan cara yang sama ya. Sama kalau kalian ingin lebih cepat ya daripada menggambar tabel seperti ini, gunakan konsep ini ya. Saya bisa menggunakan konsep ini kalau di kelas, yaitu kanan ya dibagi yang kiri. Maksudnya seperti ini. 2x plus 3y kita ubah sama dengan 6 ya. Berarti nanti kalau kita mencari x ya, kalau kita mencari x berarti ya 6 dibagi angkanya x, yaitu 2. Otomatis kita peroleh x-nya 3. Begitupun kalau kita mencari yang y, berarti 6 dibagi oleh angka yang miliknya y, yaitu 3. 6 bagi 3. Maka kita peroleh y-nya 2. Ya, y sama dengan 2. Ya, ini x-nya 3. Nah, ini seperti yang, nah ini ya, x-nya 3, y-nya 2. Kita tempatkan di sini, kalau kita menggunakan tabel dulu ya, 0,2. Ya, 0,2 berarti x-nya 0, y-nya 2. Nah, di sini kan kita tuliskan sumbunya dulu ya. Ini yang sumbu y. Kemudian yang mendatar itu sebagai sumbu x. Berarti 0,2, x-nya 0, y-nya 2 di sini. Kemudian 3,0, x-nya 3, y-nya 0. Berarti pada sumbu x. Itu konsep kalau kita menggunakan tabel, gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan yang tadi saya sampaikan, kanan dibagi kiri, itu tinggal kita mencari x, misalkan tadi 6 dibagi angkanya x, 6 bagi 2 ketemu 3. Ya sudah, pada sumbu x masukkan 3. Otomatis seperti ini, ya. Kemudian juga sama, pada sumbu y berapa? Ya pada sumbu y kamu tinggal bagi 6 dengan angka yang di depannya y, yaitu 6 bagi 3. Maka nanti yang di sumbu y adalah angka 2. Ya, persis seperti ini. Gitu ya. Itu konsep yang lebih simpel yang biasa saya sampaikan kalau di kelas. Sehingga kalau kita menggunakan konsep itu untuk bentuk yang kedua itu kan kalau kita ganti sama dengan x min 2y sama dengan 4. Ya, kita ganti selalu dengan sama dengan. Kemudian kita bagi, ini kan x-nya 1 ya, kalau misalkan mau dituliskan angkanya x-nya 1, berarti 4 bagi 1 otomatis x-nya 4. Kalau x-nya bagi min 2, nah ini kan angka y-nya min 2, berarti nanti kita peroleh y-nya min 2. Ya, berarti untuk grafik yang kedua nanti pada sumbu x-nya angka 4, pada sumbu y-nya min 2. Ya, kita tentukan dulu. Untuk yang kedua kita pakai warna merah ya, biar jelas. Untuk sumbu x-nya angka 4, ya di sini. Untuk sumbu y-nya angka min 2. Nah, di sini. Kemudian kita lukis ya grafiknya, yaitu grafik pertama tadi yang warna biru ini tinggal kita hubungkan saja menggunakan penggaris, gitu ya. Kita hubungkan sehingga kita peroleh garis seperti ini, ya, yang melalui 0,2 dengan 3,0 ya. Ini baiknya memang harus menggunakan penggaris agar lukisannya bagus. Kemudian kita hubungkan juga untuk dua titik yang warnanya merah ya, untuk grafik x min 2y sama dengan 4. Kita hubungkan titik yang warna merah kurang lebih seperti ini ya, pakai penggaris. Tapi yang perlu dihati-hati adalah di sini, karena untuk yang kedua x min 2y kurang dari 4 ya, kurang dari saja, tidak ada unsur sama dengan. Maka ketika kamu melukis dengan penggaris harus dibuat putus-putus, yaitu kurang lebih nanti jadi seperti ini.
gitu ya. Jadi putus-putus, tidak seperti garis yang pertama yang utuh. Kemudian ini diagram kartesius yang bawah tadi sudah saya hapus ya. Ini untuk space menjelaskan bagian yang kedua, yaitu mengenai uji titik. Ya, uji titik. Oke, kalau kita nomori tadi ini yang grafik atau garis yang pertama, ini untuk garis yang kedua. Sekarang kita ingin mengecek yang pertama dulu, yaitu yang 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Ini yang tadi saya maksud, yaitu menggunakan 0,0 ya, yang paling mudah. Jadi nanti x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 0. Karena diganti 0 semua unsur x dan y-nya, maka kan nanti nilai yang kiri otomatis 2 kali 0 tambah 3 kali 0 ya, nilainya tetap 0, sehingga kita punya bentuk kalau yang kiri 0 lebih dari 6. Kira-kira menurut kalian 0 lebih dari sama dengan 6 betul atau salah? Tentu ini salah. Kemudian untuk yang kedua adalah yang x min 2y kurang dari 4. Sama ya, kamu boleh pakai titik yang lain selain 0,0, cuma memang yang paling gampang 0,0 saja. Jadi kita pakai 0,0 sama x-nya dan y-nya kita ganti 0. Berarti nanti 2 kali 0 tambah 3 kali 0 tetap 0 kurang dari 4. Berarti untuk yang kasus kedua 0 itu betul. Kemudian pada kesempatan kali ini, ya ini mungkin sedikit berbeda dari yang dijelaskan guru kalian waktu kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan konsep yaitu nanti DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya itu yang bersih ya. Bersih itu artinya yang tidak diarsir. Kemudian yang bukan DHP ya, yang bukan DHP atau bukan daerah yang memenuhi itu yang nanti akan saya arsir ya. Jadi ini barangkali yang konsepnya kebalik dengan yang di SMP, tinggal diikuti saja, konsepnya tinggal diubah ya. Jadi intinya gini, yang tadi kita ulang untuk yang pertama, grafik yang pertama itu kan 0,0 itu tidak memenuhi ya, atau berarti kalau tidak memenuhi berarti bukan DHP. Berarti nanti 0,0 itu kan ada di sini ya. Nah, 0,0 ada di sini. Karena bukan DHP berarti untuk grafik yang pertama 0,0-nya harus diarsir. Berarti dari garis yang warna biru 0,0 itu kan di sebelah kirinya ya. Berarti semua daerah yang sebelah kirinya itu kita arsir. Nah, seperti ini. Oke, ya sudah seperti itu. Kemudian untuk yang kedua untuk garis yang kedua x min 2y kurang dari 4, berarti garis yang warna merah itu 0,0 itu memenuhi ya. Memenuhi itu artinya DHP ya. Berarti ini DHP maknanya. Karena 0,0 itu memenuhi dan DHP berarti itu yang bersih ya. 0,0 itu kan kalau pada gambar yang warna merah ini 0,0 di posisi atasnya ya. Ini DHP. Berarti yang di atas garis warna merah adalah yang bersih. Otomatis kalau yang atas yang bersih, yang diarsir yang mana? Yang bawah. Ya, berarti kita ngarsinya ke bawah. Nah, seperti itu. Berarti sesuai dengan pedoman yang tadi saya sampaikan, DHP adalah daerah yang bersih atau yang tidak kena arsiran. Berarti pada gambar ini tentu soal nomor 1 jawabannya adalah DHP-nya yang atas ini. Ya, yang bentuknya, nah ini seperti segitiga. Untuk soal yang kedua, ini sudah saya buatkan diagram kartesiusnya ya. Kemudian kita nanti akan mencoba menghitung soal yang kedua, tapi dengan cara yang tadi saya sampaikan ya. Cara yang kedua yaitu yang cukup menggunakan konsep kanan ya dibagi yang kiri ya. Kalau kalian menggunakan tabel yang ukuran 3x3 seperti tadi juga boleh ya, nggak ada masalah. Ini hanya untuk kemudahan saja menghitung. Ini y-nya 1 ya kalau kita tuliskan angkanya, ini juga x-nya 1.
Berarti sekarang kalau kita ingin mencari nilai X, ya cukup 4 dibagi yang angkanya X. Berarti angka 4. 4 dibagi 4, berarti nanti X-nya 1. Kemudian yang Y, 4 dibagi 1. Ya, berarti nanti Y-nya 4. Nah, ini kan otomatis kita lebih simpel. Jadi nanti untuk grafik yang pertama ini, di sumbu X angka 1, di sumbu Y angka 4. Nah, berarti seperti ini kalau ditandai, X-nya yang 1, Y-nya yang 4. Nah, di sini. Kemudian, ya dengan cara yang sama, itu kita bisa menghitung yang kedua, yaitu untuk yang X, berarti angka 3 ini dibagi angka yang X, berarti 3 dibagi 1, otomatis nanti kita peroleh X-nya 3. Y-nya, di sini 3 dibagi min 3, berarti 3 dibagi min 3, Y-nya min 1. Ya. Kemudian kita tandai X-nya di angka 3, dan Y di angka min 1. Nah, ini karena ada 4 pertidaksamaan, berarti kita harus melanjutkan untuk 2 pertidaksamaan yang berikutnya. Ya. Kalau hanya 1 gimana Pak? Kalau hanya 1, ini kan tandanya lebih dari sama dengan. Seperti tadi, ya kita harus membuat dalam bentuk X sama dengan 0. Masih ingat? Di SMP sudah pernah saya yakin ya disampaikan bahwasanya kalau X sama dengan 0, itu artinya grafik ini berupa sumbu, yaitu sumbu Y. Begitu juga untuk yang Y sama dengan 0, ini ya. Y sama dengan 0, artinya grafik ini berupa sumbu X. Kemudian kita lukis setiap garis yang memenuhi pertidaksamaan ini. Yang pertama berarti kalau kita pakai sama dengan 4X plus 1Y ya sama dengan 4. Berarti kita hubungkan garis yang warna merah karena di sini ada sama dengannya. Berarti garisnya utuh ya, tidak putus-putus seperti ini. Nah, itu garis yang pertama. Kemudian untuk garis yang kedua, berarti yang X min 3Y sama dengan 3. Cuma hati-hati di sini, garis yang warna biru nanti adalah garis yang tidak ada sama dengannya di sini. Berarti garis yang putus-putus, ya, seperti ini nanti jadinya. Nah, kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah tadi garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Berarti kita lukis sumbu Y. Kemudian yang terakhir adalah yang Y sama dengan 0 atau sumbu X. Saya tulis ulang pertidaksamaan untuk soal yang nomor 2 ya, yaitu 4X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua X min 3Y lebih dari 3 ya. Nah, untuk garis yang ini ya, ini yang pertama. Ini persamaan garis yang kedua. Untuk yang sumbu X dengan sumbu Y nggak begitu bermasalah. Kita cek untuk 0,0. Ya, untuk X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, berarti nanti yang kiri nilainya 0, 0 kurang dari atau sama dengan 4. Berarti betul atau salah? Berarti betul. Artinya kalau mulai langsung dihasil gini, 0,0 itu kan di sebelah kirinya ya garis yang warna merah. DHP atau yang memenuhi ya. Berarti kalau memenuhi itu artinya DHP. Karena memenuhi berarti tidak diarsir ya. Berarti kita ngarsirnya kemana? Ya ke sebelah kanannya garis yang warna merah. Nah, berarti seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang kedua, X min 3Y lebih dari 3. Ya, kalau kita ganti X-nya dan Y-nya dengan 0, berarti nanti 0 dikurangi 0 ya, yang kiri nilainya 0, 0 lebih dari 3. Betul atau salah? Salah. Berarti kalau salah maknanya apa? Diarsir. Ya, diarsir berarti dari garis yang warna biru, ya ini, 0,0 itu kan di atasnya. Ini ya, di atasnya berarti diarsir. Berarti ngarsirnya kamu ke atas. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang sumbu X dan sumbu Y, konsepnya seperti ini. X lebih dari 0 ya. Berarti sumbu X yang lebih dari 0 itu kan yang sebelah kanannya sumbu Y ya. Jadi
sebelah kanannya sumbu Y itu kan semua X-nya positif. Berarti itu yang bersih atau yang memenuhi ya. Berarti DHP-nya adalah yang sebelah kanan sumbu Y. Berarti ngarsirnya kemana? Otomatis dari yang sumbu Y, jadi ini sumbu Y ya. Berarti harus ke kiri. Nah, begitupun untuk yang sumbu X di sini ya, Y sama di sini keterangannya Y lebih dari sama dengan 0. Sumbu Y yang lebih dari 0 itu kan yang di atas sumbu X ya. Itu yang memenuhi. Berarti yang tidak memenuhi di mana? Ya, yang bagian bawah sumbu X. Berarti kita ngarsinya ke bawah ya, karena ini daerah yang tidak memenuhi. Ya. Berarti kalau dari arsiran ini dapat kita simpulkan bahwasanya daerah yang bersih yang mana? Ya, daerah yang tidak kena arsiran sama sekali. Berarti yang di sini. Ya, D, H, P. Jadi daerah yang di atas sumbu X, nah ini kalau diperpanjang, tapi di bawah yang garis X min 3Y sama dengan 3. Untuk materi selanjutnya yaitu nanti kita akan belajar bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum ya pada DHP. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi yang tadi, sehingga untuk langkah-langkahnya pun ya sama, atau nanti ada tambahan satu langkah lagi, yaitu yang pertama kita tetap melukis grafiknya, kemudian menentukan uji titik, selanjutnya juga kita menentukan DHP-nya. Ya, itu seperti persis langkah yang tadi. Cuma kalau kita perintahnya diminta mencari nilai maksimum ataupun minimum, maka ada tambahan satu langkah lagi. Nah ini ya, yaitu langkah yang keempat, yaitu dengan mengecek nilai fungsi tujuan pada setiap titik sudut DHP-nya. Ya, jadi ini bukan satu-satunya cara sebetulnya, yaitu nanti untuk mencari nilai maksimum atau minimum kita bisa menggunakan garis lidik. Hanya saja secara umum memang materi yang menggunakan uji titik sudut itu lebih mudah ya. Maka pada kesempatan kali ini untuk yang materi garis lidik ya tidak kita bahas terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Ya, untuk melukis grafik konsep yang saya gunakan seperti tadi yaitu kanan dibagi yang kiri ya. Kalau kalian mau menggunakan tabel yang ukuran 3x3 tidak ada masalah ya, silakan saja. Ini untuk keefektifan saya menggunakan yang kanan dibagi kiri. Berarti nanti 6 dibagi X-nya 1 ya. Berarti nanti kita peroleh X-nya 6. Kemudian untuk di sini X dibagi 6 dibagi 2 ya. Berarti kita peroleh Y-nya 6 bagi 2 3. Selanjutnya untuk grafik yang kedua, di sini X dan Y-nya sama-sama 1 ya, berarti 4 dibagi 1 kita peroleh X-nya 4 dan Y-nya juga 4 bagi 1 4 ya. Grafik yang ketiga X sama dengan 0, berarti ini maknanya adalah sumbu Y. Y lebih dari 0 berarti kita peroleh ya, kita sama dengankan dulu Y sama dengan 0 atau nanti ini sebagai sumbu X ya. Kita tandai dulu titik-titiknya, yaitu yang pertama tadi X-nya 6, Y-nya 3 ya. X-nya 6 di sini, Y-nya 3 ya. Kita tuliskan dulu ya, ini sumbu X atas, ini yang tegak sebagai sumbu Y. Kemudian untuk yang kedua tadi X-nya 4, Y-nya 4 ya. Kita tandai X-nya 4 dan Y-nya juga 4. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik yang diketahui, yaitu yang pertama yang warna merah dulu ya, kita hubungkan, yaitu nanti melalui 0,3 dan 6,0 ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk garis yang kedua adalah garis X plus Y sama dengan 4 ya, berarti ini yang warna biru. Kemudian sumbu Y ya, sumbu Y berarti yang hitam, dan yang terakhir untuk Y sama dengan 0 atau sumbu X kita lukiskan garis warna hijau. Kita baru sampai di langkah pertama ya, melukis grafik. Kemudian untuk melakukan uji titik kita tulis kembali X plus 2Y
kurang dari 6, kemudian X plus Y lebih dari sama dengan 4 ya. Seperti biasa kita selalu menggunakan 0,0 saja ya, yang paling mudah. Berarti di sini kalau kita menggunakan 0,0 ya, ini juga sama 0,0. Berarti nanti nilai yang kiri tetap semuanya 0 ya. Yang kiri 0, ini juga 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti ini betul. Artinya tidak diarsir ya, karena ini DHP. Jadi kalau yang betul itu tidak diarsir. Sekarang kita lagi mengecek garis yang pertama, yaitu tadi garis yang warna merah. 0,0 itu di sini ya, di sebelah kirinya. Dan tidak diarsir. Artinya yang diarsir yang mana? Berarti sebelah atasnya atau sebelah kanannya ini. Berarti artinya kita arsir sepanjang warna merah ya, ke arah kanan. Kemudian untuk yang kedua, X plus Y atau 0 ya, lebih dari sama dengan 4. Betul atau salah? Tentu salah. Kalau salah berarti ini yang diarsir ya. Berarti sekarang kita mengarsir untuk garis yang kedua, yaitu yang warna biru, tapi yang ada 0,0-nya. Berarti ngarsirnya ke kiri. Ya, kita arsir sepanjang garis warna biru ke arah kiri. Kemudian kita lanjutkan, masih ada dua lagi, yaitu yang X sama dengan 0 atau yang sumbu Y ya. X lebih dari 0 artinya yang memenuhi itu yang sebelah kanan sumbu Y ya, karena sebelah kanan sumbu Y semua X-nya positif. Berarti karena yang sebelah kanan itu yang memenuhi, berarti kita ngarsirnya ke kiri ya, dari sumbu Y ke kiri. Ya, kita pakai warna hijau. Kemudian yang terakhir, untuk Y lebih dari sama dengan 0. Berarti itu yang di atas sumbu X ya. Berarti otomatis kita ngarsirnya ke bawah. Nah, berarti sekarang kita sudah menemukan DHP-nya, yaitu nah yang ini ya, yang segitiga ini kita tulis sebagai DHP. Jadi DHP-nya berupa segitiga. Kemudian kita bisa melanjutkan. Jadi sekarang kalau di DHP sudah kita tentukan, berarti kita tinggal uji nilai fungsi tujuan. Sekarang kita harus bisa menentukan titik-titik sudutnya, yaitu yang pertama ini. Ya, kita namakan titik A boleh. Yang ini titik B. Yang ini titik C. Berarti sekarang kita harus mengecek di 3 titik. Yaitu titik B kita tahu di sini ya. Kita tuliskan di atas saja ya. Titik B itu terlihat jelas bahwasanya itu titik 4,0. Kemudian titik C-nya adalah titik 6,0. Selanjutnya yang kita masih ya belum jelas adalah yang titik A ini berapa koma berapa ya. Karena titik A ini berupa titik potong, maka kita bisa menggunakan eliminasi ya. Saya tuliskan di sini. Karena titik A itu titik potong, kita gunakan eliminasi dari dua garis yang warna biru dan yang warna merah. Tadi kan garis yang warna merah itu garis yang X plus 2Y sama dengan 6. Ya, kalau garis pasti sama dengan. Kalau yang kedua itu garis yang berupa X plus Y sama dengan 4. Ya, kita harus mencari X dan Y dari eliminasi ini. Ya, kalau X-nya sudah sama, berarti bisa kita eliminasi. Ya, tinggal kita kurangi saja ya. Nanti X-nya habis, tinggal kita peroleh 2Y min Y. Berarti Y sama dengan 6 min 4, 2. Kalau Y-nya 2, kita masukkan ke sini. Berarti nanti X tambah Y, Y-nya 2. X tambah 2 sama dengan 4. Otomatis kita peroleh X-nya 2. Oh, berarti koordinat A sebetulnya adalah ini 2,2. Nah, kalau kalian ingin tahu mencari titik potong, kalau misalkan tanpa harus eliminasi seperti ini. Jadi eliminasi ini kalau kita ragu ini kira-kira berapa koma berapa gitu ya. Cuma kalau kalian melukisnya presisi persis seperti ini ukuran-ukurannya, biasanya kalau
di buku petak itu ya, pakai kertas trimin, itu nanti akan terlihat jelas titik fotonya di 2,2 seperti ini. Nah, ini ya, di 2,2. Tapi kadang kalau kita skalanya nggak pas, nanti titiknya nggak pas di 2,2. Ya, jadi silakan kalau yang memang pakai kertas trimin, kertasnya bisa langsung ditentukan titik potongnya, nanti 2,2. Tapi kalau yang misalnya menggambar di buku biasa, atau apalagi di kertas HVS begitu, nggak terlihat jelas, maka silahkan bisa pakai eliminasi ya. Oh, berarti sekarang kita tentukan nilai A-nya adalah 2,2. Di soal itu diketahui yaitu fx, y adalah 3x. Nah, ini ya, plus 2y ya, fx, y 3x plus 2y. Nanti kita tuliskan di sini fx, y adalah 3x plus 2y. Kita tahu kalau ada koordinat seperti ini artinya yang kiri itu sebagai x, kemudian yang kanan itu sebagai y. Berarti kalau soal yang A ini x-nya 2, y-nya 2. Berarti kalau kita masukkan fx, y, berarti f2,2 itu ya tinggal ganti x-nya diganti 2, y-nya diganti 2. 3 kali 2 tambah 2 kali 2 ya. Berarti ini nilainya berapa? 3 kali 2 berarti 6 tambah 2 kali 2 4 ya, nilainya 10. Berarti di koordinat yang A nilai fungsi tujuannya adalah 10. Kemudian untuk yang kedua f4,0 ya, x-nya kamu ganti 4, y-nya kamu ganti 0. Berarti 3 kali 4 tambah 2 kali 0. Berarti ini 12. Kemudian untuk yang terakhir f6,0 otomatis kita peroleh 3 kali 6 tambah 2 kali 0. Ini ketemunya 18 ya. Tinggal setelah itu kita menyesuaikan dengan yang diminta soal ya. Yang diminta soal adalah maksimum. Berarti yang mana yang maksimum? Nah, tentu yang 18 ini. Jadi nilai maksimumnya adalah 18. Nah, itu cara kita menentukan nilai maksimum. Kalau misalkan saja tadi pertanyaannya minimum, ya otomatis jawabannya yang mana? Ya tentu yang 10. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, silakan kalian bisa mencoba dulu untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, untuk bagian langkah pertama, yaitu melukis grafik, ini kan sudah beberapa kali tadi saya jelaskan, jadi saya anggap kalian sudah paham dan untuk keefektifan video ini sudah saya lukiskan ya. Nanti grafiknya kurang lebih seperti ini kalau kalian mencoba untuk mengerjakan soal yang nomor 2 ya. Kalau sudah, jadi nanti yang merah ini sebagai grafik yang nomor 1, persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita cek di titik 0,0 ya. Kita langsung ke tahap yang kedua. Kalau dicek 0,0 berarti nanti yang kiri ini nilainya 0. 0 lebih dari 12. Betul atau salah? Salah. Ya, kalau salah gimana? Diarsir. Ya, diarsir. Berarti dari yang warna merah 0,0 itu di sini. Ya, ini diarsir. Berarti ngarsirnya ke kiri atau ke bawah. Ya, ini saya arsir sepanjang garis yang warna merah. Kemudian untuk yang kedua, sama kita cek di 0,0 saja ya, yang paling gampang. Jadi nanti yang kiri nilainya 0, 0 kurang dari 5. Berarti betul. Betul artinya tidak diarsir ya, karena dia termasuk DHP. Kita sedang mengecek garis yang warna biru, 0,0 itu di bawah. Cuma tadi dengan kita sudah menghitung kalau 0,0 itu benar ya. Jadi 0,0 benar, otomatis karena 0,0 itu di bawah dan tidak diarsir ya karena benar, berarti kita ngarsirnya ke arah yang berlawanan, yaitu ke kanan atau ke atas. Nah, ini kita arsir sepanjang garis yang warna biru. Oke. Kemudian dengan cara yang sama tadi untuk yang sumbu Y ya, X sama dengan 0 itu sumbu Y. Sumbu Y pasti ngarsirnya yang ke kiri.
Kemudian yang sumbu X kita arsir ke bawah sumbu X. Nah, gitu ya. Oke, berarti sekarang kita peroleh DHP-nya adalah yang, nah ini ya, yang segitiga yang agak sempit ini. Ini sebagai DHP. Ya, saya tuliskan di luar biar tulisan DHP-nya bisa jelas. Berarti untuk DHP-nya berbentuk segitiga lagi ya. Yaitu nanti ini titik yang pertama, titik sudutnya. Ya, katakanlah ini titik A. Ini yang di atas itu sebagai titik B. Kemudian titik potongnya ini titik C. Ya, kalau kita cermati titik A tentu ini adalah titik 0,4. Titik yang B adalah 0,5 dan yang titik C di sini adalah berapa? Nah, ini kalau kita hubungkan ya, kalau kamu gambarnya persis skalanya, ukurannya tepat, nanti di angka 3,2 ya, 3,2. Kalau yang misalkan gambarnya nggak jelas, silahkan eliminasi. Itu seperti ini ya, kalau misalkan mau eliminasi untuk persamaan 2x plus 3y sama dengan 12 dan yang x plus y sama dengan 5 ya. Kalau mau mengeliminasi silahkan tinggal dipilih eliminasi x atau eliminasi y. Kalau kita eliminasi x berarti kita samakan angka yang di depan x ya. Ini mula-mula 1 dengan 2. Kalau yang bawah 1 ya berarti atas kali 1, yang atas 2 ya bawah kalikan 2. Berarti kita peroleh yang atas tetap 2x plus 3y sama dengan 12 ya. Untuk yang bawah berarti kalikan 2 semua, kita peroleh 2x plus 2y sama dengan 10. Kita kurangkan karena x-nya sudah sama. Nanti ini y sama dengan 2. Kita punya tadi persamaan x tambah y ketemu 5. Y-nya sudah ketemu 2, otomatis x-nya ketemu 3. Nah, ini sesuai dengan yang tadi kita cek yaitu titik C 3,2. Kemudian tinggal kita cek nilai fungsi tujuan ya di setiap sudut. Di soal itu kan f(x), y-nya. Ya, saya tulis di atas 2x dikurangi y. Berarti kita mulai dari titik A 0,4 ya, x-nya ganti 0, y-nya ganti 4. Berarti menjadi 2 kali 0 dikurangi 4. Ini nilainya min 4. Kemudian untuk titik B 0,5. Berarti sama 2 kali 0 dikurangi 5. Maka ketemunya negatif 5. Kemudian titik C 3,2. Berarti x ganti 3 ya. 2 kali 3 dikurangi y-nya 2. 2 kali 3 6 kurangi 2 4. Nah, seperti itu. Kita diminta ya nilai yang minimum atau nilai yang terkecil. Berarti yang mana? Tentu yang min 5. Ya, jadi nilai minimum. Ya, minimumnya adalah min 5 atau negatif 5. Sebelum saya akhiri, ini saya sediakan 3 buah latihan soal untuk kamu coba dengan konsep atau prosedur cara yang sama dengan yang sudah saya contohkan. Jadi ini langsung latihannya mencari nilai maksimum minimum ya, tidak perlu mencari DHP. Karena kalau kamu bisa mencari maksimum atau minimum, otomatis DHP sudah paham. Nah, jadi silakan nanti kalau memang masih kesulitan di review kembali video yang tadi, barangkali ada yang terlalu cepat atau kurang jelas, bisa dipahami kembali ya. Oke, seperti itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Bila nanti ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya seperti itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.